Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester, mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 SD Kurikulum Merdeka. Soal ini adalah merupakan latihan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Pilih jawaban yang benar. Perhatikan sumber daya alam berikut. 1. Tumbuhan. 2. Emas. 3. Batu bara. Dan 4. Hewan. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh huruf A. 1 dan 3. B. 2 dan 3. C. 1 dan 2. D. 1 dan 4. Jadi di sini yang bisa diperbaharui ini adalah nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan batu bara ini tidak bisa diperbaharui dan emas. Sehingga jawabannya di sini adalah D. Nomor 2, proses fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di batang, daun, akar, buah. Jadi tempat berlangsungnya fotosintesis adalah di daun. Nomor 3, bagian akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah adalah, jadi di sini A. Rambut akar, bulu akar, tulang akar, atau tudung akar. Jadi di sini adalah D. Ini yang paling ujung pada akar. Nomor 4, perubahan bentuk yang dialami hewan dalam pertumbuhan menjadi dewasa disebut A. Metamorfosis hidup, C. Regenerasi, D. Mutasi. Jadi proses ini disebut metamorfosis, yaitu perubahan pertumbuhan dari kecil atau dari telur menjadi dewasa. Nomor 5, apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam kita yang tidak dapat diperbarui? A. Menghemat dan melestarikan, menggunakan berlebihan, menghabiskan selagi masih ada, digunakan sembarangan. Jadi ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, seperti batu bara, emas itu tadi, kita harus menghemat dan melestarikannya. Jawaban A. Nomor 6, tulang pada paha termasuk tulang yang berbentuk. Jadi di paha pada manusia itu bentuknya seperti pipa, sehingga disebut berbentuk pipa. Nomor 7, berikut kewajiban terhadap lingkungan kecuali menanam pohon, membuang sampah di tempatnya, ini salah, menjaga kebersihan lingkungan, terhindar dari penyakit. Jadi jawabannya adalah D. 8, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kegiatan dan memanfaatkan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat adalah proses perubahan pembuatan es krim. Contoh peristiwa yang menunjukkan proses penyubliman yaitu jadi menyublin, seperti contohnya adalah D, yaitu kemper habis karena berada di tempat yang terbuka. Nomor 9, contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah tebu, mangga, nangka, duren. Jadi di sini adalah tebu. Ini akarnya ini yang kecil-kecil. Bentuk tulang daun pada gambar di bawah atau di samping adalah melengkung, sejajar, menjari, menyirip. Jadi ini seperti jari-jari, maka disebut menjari. Nomor 11, di bawah ini yang merupakan hasil fotosintesis adalah oksigen dan air, karbon hidrat dan oksigen, air dan karbon dioksida, air dan karbon hidrat. Jadi hasil dari fotosintesis itu adalah berupa karbon hidrat dan oksigen. 12, fungsi batang pada tumbuhan adalah alat pernapasan tumbuhan, menyerap air dan zat hara, tempat fotosintesis, penyalur hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Jadi ini menyalurkan hasil fotosintesis. 13,
Ibu lupa menutup botol parfum dan lama-kelamaan parfum dalam botol semakin berkurang. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah menguap. Manakah yang tidak mempengaruhi fotosintesis? A. O2, B. CO2, C. Sinar matahari, D. Klorofil. Jadi yang tidak mempengaruhi di sini adalah A. Karena A ini O2 ini atau disebut oksigen ini adalah merupakan hasil dari hasilnya fotosintesis. Sedangkan B, C, dan D ini adalah bahan-bahan fotosintesis. 15. Ketika kita memasukkan mentega ke wajan yang panas akan terjadi perubahan wujud, yaitu mencair. 16 berikut yang tidak diperlukan dalam fotosintesis adalah cahaya matahari, oksigen, karbon dioksida, klorofil. Jadi yang tidak diperlukan ini adalah oksigen. Kenapa? Oksigen ini adalah hasil dari fotosintesis, bukan bahannya. 17. Gas manakah yang merupakan bahan baku untuk proses fotosintesis? Jadi bahan bakunya tentunya karbon dioksida. 18. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Ini contohnya adalah pembuatan es dari air menjadi es batu. 19. Proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari pada tumbuhan disebut proses isolasi, proses fotosintesis, proses perkembangbiakan, proses detoksifikasi, yaitu fotosintesis. 20. Oksigen yang di udara dihasilkan oleh tumbuhan, ikan, hewan dan tumbuhan, manusia dan hewan. Jadi oksigen yang kita hirup yang ada di udara ini adalah dari tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.